Dari pencurian identitas pribadi, KTP rakyat Indonesia dipakai untuk persyaratan 1/1000 ya jumlah penduduk oleh salah satu partai yang dinamakan Partai Garuda. Jadi begitu verifikasi faktual oleh KPU, ini KTP ini orangnya nggak satu pun ditemuin di lapangan. Betul, dari survei berarti itu ya? 2018 itu kita udah turun. Satu pun nggak ketemu. Oke, selamat malam kembali tentunya bersama Koko Cirebon Official. Dan malam hari ini luar biasa kita kedatangan narasumber dan juga kita kedatangan kuasa hukumnya pula. Dari pencurian identitas pribadi, KTP rakyat Indonesia dipakai untuk persyaratan 1/1000 ya jumlah penduduk oleh salah satu partai yang dinamakan Partai Garuda. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang langsung dari narasumbernya dan memaparkan apa yang terjadi sebenarnya tentang seputaran Partai Garuda yang saat ini lagi booming-boomingnya jadi perbincangan masyarakat. Dan kita coba untuk kasih clue-clue buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi stay dan selalu nonton di Koko Cirebon Official. Dan tentunya selamat malam Bang Denis. Ya, selamat malam. Selamat malam ya, Abang. Dan kali ini kita kehadiran bintang tamu atau memang narasumber dari salah satu korban dari politik elit ya, Martas Tanjung, yang tentunya hari ini pengen coba untuk mengaparkan. Dan juga ada Bang Denis sebagai kuasa hukum ya. Bang Martias, apa sih yang diketahui oleh Bang Martias tentang pencurian identitas dan sebagainya? Seperti apa sih ceritanya? Oke, Bang Koko. Ya, perkenalkan tadi nama saya Martias Tanjung, politisi Sumatera Barat. Saya diperkenalkan ke Partai Garuda itu tahun 2018. Jadi kenalnya begini, salah satu petinggi Partai Garuda itu mendatangi saya karena ada endorse dari teman saya, pers di Sumatera Barat. Waktu itu saya masih anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi P3. Pada 2018 itu pertama petinggi yang inisialnya F datang ke tempat saya di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, menceritakan tentang dia ingin membesarkan Partai Garuda untuk Sumatera Barat, minta saya untuk membantu. Saya udah sampaikan kalau saya ini masih jadi politisi P3, walaupun sedikit saya punya clash lah, suam-suam dengan para petinggi P3. Waktu itu saya tolak. Datang kedua, dia yakinkan lagi dengan menyampaikan tentang keberadaan Partai Garuda itu partai baru yang mempunyai visi yang beda sama yang lain untuk perubahan, udah punya big data, punya sistem yang high, bisa mengakses ke setiap orang di seluruh Indonesia, pesannya itu sampai tiap detik, terus kemudian bisa menjadi partai tengah begitu. Saya masih tetap tolak karena memang saya belum tahu sih partai ini visinya seperti apa. Terakhir dia yakinkan kalau saya itu mau mengundurkan diri, kerugian yang diderita waktu mundur itu ditutup, nanti untuk fasilitas logistik hingga partai ini besar diakomodir semua. Nah, saya tertarik nih. Akhirnya singkat cerita saya ambil itu dengan catatan begitu saya mundur, saya dikasih ketua DPD. Iya langsung dong. Pada saat itu? Ya, pada saat 2018 itu begitu saya mundur, saya dijadikan ketua DPD. Begitu saya mundur, semuanya tak pernah kejadian. Saya karena udah mengiyakan, akhirnya saya bantulah, saya laksanakan sebaik mungkin, saya urusin walaupun saya tidak siapa-siapa, nggak sesuai dengan janji. Alhasil 2018 itu 2019 hasilnya 0 zong. Memang ada jaminan dari DPP atau petingginya itu siapa yang nggak sempat naik nanti maju di pilkada dibantu.
Ya akhirnya memang waktu pas saya mencalon jadi wali kota Bukit Tinggi, saya datangin ketua umumnya yang berinisial RS. Saya hanya dikasih tumpukan dolar, lalu ada koran yang bertepatan dengan tanggal, terus foto. Nah fotonya ini disuruh-suruh jual nih ke partai-partai lain. Tujuannya apa ketika ada tumpukan dolar yang ditunjukkan oleh ARS itu? Tujuannya apa dengan numpuknya dolar-dolar itu, Bang, dan di foto doang? Semula saya menganggap itu bantuan, tetapi ya karena memang sebelumnya udah dijanjikan. Tetapi perintahnya seperti ini, lu bawa ini ke partai-partai lain, nanti janjiin begitu udah daftar ke KPU kan gak perlu ditepatin. Bagi saya itu bukan caranya saya. Kita iya enggak kan gitu. Artinya tumpukan itu hanya sekedar jualnya cuma foto doang? Foto doang buat ngeprank inilah si partai yang beri dukungan. Saya udah terbesit, oh ini udah nggak bagus. Nah, jadi udah santai lah, tak putus lah. Begitu saya membenahi ekonomi, karena memang hancur-hancuran kan, berharap lah, yang saya kan politisi, 4 periode lah di P3 itu. 4 periode, 99 saya udah jadi anggota DPRD Kota Bukit Tinggi, sampai 2009, 2014, sampai 2018 itu saya anggota DPRD Provinsi. Kan nggak mau saya bekerja di politisi dengan modal simsalabim abrakadabra, kita pejuang, kita maunya real. Nah saya udah sampaikan bahwa bekerja di politik itu pertama kejujuran, nggak boleh ada satupun kesalahan-kesalahan yang kecil dan moral dijaga. Nah ini nggak ketemu sama saya, sama partai baru yang katanya Garuda pengusung perubahan, tapi nggak ketemu. Saya bad mood lah. Yang jadi pertanyaan adalah pada saat pertama kali masuk di dalam satu organisasi tersebut, dalam organisasi partai tersebut, dengan disodorkan uang berbentuk dolar bertumpuk-tumpukan dan hanya difoto dan untuk menjual, mungkin ke anggota-anggota lain mungkin untuk masuk ke partai lain. Ke partai lain. Abang punya mindset abang apa pada saat itu? Artinya kita diajarin datangin partai yang punya kursi, lalu diiming-iming dengan tumpukan foto dolar supaya partai lain yang mau mengusung itu mau tanda tangan lalu diantarin ke KPU. Setelah ditandatanganin KPU kan nggak boleh mundur lagi. Artinya partai yang merasa nganterin itu ada harapan nih, tapi ujungnya kan di situ penipuan. Jadi seperti itu arahnya. Berarti dasar dari penipuan itu adalah dari awal sudah tercium. Dengan adanya dolar aja, dengan difoto, terus dipamerkan dengan orang lain. Ada fotonya masih saya simpan nih. Tapi duitnya nggak ada. Sebetulnya misi dan visi dari Partai Garuda sendiri apa, Bang? Katanya perubahan. Saya pengen sebetulnya perubahan karena di partai-partai yang tua itu ada semacam teknologi yang memang sudah harus hadir di partai politik itu, sehingga untuk kos politik tinggi harus datang mengunjungi, sehingga menimbulkan money politik dan sebagainya itu bisa terpangkas dengan cara partai perubahan yang mengandalkan teknologi ini. Saya membacanya perubahan itu seperti itu, karena saya pernah dikabarkan kalau Partai Garuda itu punya big data, punya satelit, ini sebagainya. Oh, ini teknologi nih. Daripada kita gaptek, ya ayo kan begitu. Pengembangan, berharap ada pengembangan di situ. Oh, pasti. Itu harapan kita. Dan apalagi ini masih hijau. Belum ada terkontaminasi dengan hal-hal yang jelek, yang negatif, yang kita temui di partai-partai lama itu adalah, walaupun mereka kaderisasinya bagus kan. Nah, harapan kita di perubahan ini mampu memberikan edukasi yang lebih baik, yang menyesuaikan dengan keadaan dan berharap seperti itu. Dan jadi pertanyaan gini, ketika ada penawaran dari Partai Garuda, Abang coba nggak sih untuk mencari latar belakang Partai Garuda nih apa, tujuannya apa? Ada survei sebelumnya mau masuk ke Partai Garuda? Jaraknya singkat. Begitu saya di 2018, 2019 itu kan udah
pileg. Jadi waktunya untuk mempelajari lebih dalam nggak sempet lah. Tapi karena ada sosok yang saya kenal sebagai ARS itu punya historikal pengusaha, dan dia perkenalkan juga pengusaha, punya satelit, punya usaha tambak udang sampai ke luar negeri, punya rental pesawat pribadi. Artinya ya syarat berpolitik itu, kekuatan finansial itu menentukan. Sebelumnya udah abang sama dengan ARS itu udah kenal? Oh, belum kenal. Saya kenal sama OKK-nya yang namanya Faisal. Kebetulan dia ngaku dia murid ideologis politiknya Pak Yahya. Pak Yahya itu senior di P3. Dulunya pernah P3 ini barang. Pak Faisal ini adalah sedikit emosional terbangun. Ya udah, kalau satu guru kita, kebetulan Pak Yahya di Sekjen P3 dulu, memang guru politik saya. Nah, dia ngambilnya di situ. Tapi jelas saya ini dibujuk. Kalau saya tinggalkan jabatan itu berharap memang apa yang diomongin itu benar, kan gitu. Berarti ada iming-iming di situ. Ada. Terus ketika abang tahu ada pencurian identitas pribadi, KTP rakyat Indonesia, apa yang abang ilustrasikan dalam pikiran abang? Nah, begitu saya mundur di 2018, kan saya tunjuk ini satu orang yang menurut saya ini orang yang hijau, masih bisa diarahkan, ini masih teman dulunya sih. Jadi begitu verifikasi faktual oleh KPU, ini KTP ini orangnya nggak satu pun ditemuin di lapangan. Betul, dari survei berarti itu ya? 2018 itu kita udah turun. Satu pun nggak ketemu. Jadi sampai ke kuburan pun, sampai ke bukit kuburan yang nggak pernah keisi orang, kami telusuri nih bareng-bareng nih, lihat KTP-nya, mana rumahnya, tanya ke jorongnya, tanya ke RT, ke RW, ketemu sih alamatnya itu ada, rumahnya ada, orangnya nggak ada. Dan bukan di dalam rumah itu tidak ada satupun orang bernama nggak ada. Cantumkan itu. Oh. Dan parahnya lagi, kalau ada muncul nama orang, ternyata dia pejabat. Gubernur contohnya, Pak Irwan Prahitno pernah masuk, Ketua KPU masuk, 1-2 orang, kan pada komplain juga. Namanya sama, alamatnya sama? Oh, kalau itu jelas, kalau ada pejabat gubernur itu kan 1 orang yang namanya gubernur. Tapi saya udah nggak verifikasi lagi, masa gubernur PKS bisa jadi anggota partai, ini udah nggak benar. Alamatnya benar? Alamat benar. Sesuai dengan apa yang ada gubernur itu? Ya, muncul satu-satu lah. Tapi 2018 waktu verifikasi faktual itu 90% itu KTP yang menjadi sampel 1/1000 itu tidak ditemui di lapangan. Tapi karena memang ada pesan-pesan, kan saya kan nggak terlibat aktif nih di pengurusannya 2018. Kan dijanjiin ketua tuh, kan nggak jadi dikasih. Kalau udah nyebur, ya udah. Kalau itu dianggap risiko politik, saya hanya memverifikasi bertanggung jawab Agam dan Bukit Tinggi karena saya ke provinsi. Betul. Tapi saya kan roadshow-nya seluruh Sumatera Barat dan ngeluarin uang juga. Wow. Nah, waktu itu karena saya masih punya sedikit uang, saya nggak permasalahkan, ya udahlah risiko politik, toh kader kita juga. Jadi saya diam vakum. Nah, musibah itu ketika 2022 saya didatangin lagi. Saya sudah fokus untuk benahin ekonomi yang udah morat-marit lah. Didatangin oleh ketua DPD yang saya titip sebelumnya, yang dia betah. Ketua DPD dari Partai Garuda. Yang seharusnya kan saya. Tapi kan saya yang sodorkan dia. Begitu ada pertimbangan, saya nggak mungkin juga lah kalau dia betah, ya udah aku vakum kan. Di 2022 kawan ini udah pindah ke DPP jadi Bapilu. Oh. Dia datengin saya udah nolak 3 kali pula tuh. Dia datengin, bantu dong sayang Garuda yang udah disentuh dari dulu. Kalau saya kan udah di DPP nih, tolong Pak Martias deh yang bantu. Gua udah bilang aku nggak bisa, aku benahin ekonomi dulu. Nah, dia beralasan, jangan khawatir kalau urusan saya bawa pesan dari ketua umum nih. Karena ada pendanaan tuh. Ketua umum berarti ARS. Ya, ARS.
Karena ada waktu 2018-2019 kan kita bisa menghadirkan 2 anggota fraksi di Mentawai. Dan kebetulan menurut informasi iuran fraksinya nggak dibayar. Dan saya diminta jadi ketua DPD, itu iuran fraksi sekitar 300 jutaan masih bisa dimanfaatkan. Saya bukan duitnya itu. Saya nggak punya kekuatan seperti dulu lagi untuk membiayai yang saya bayangkan berat banget. Yang janjinya mau dibantu, ternyata saya yang biayain semua. Ya udah. Kira-kira pada saat pembiayaan itu awal kali, kira-kira sekitar berapa, Bang? Barangkali dari netizen Indonesia juga pengen tahu nih. Saya sekitar berapa gitu? Sekitarnya saya hitung semua sekitar 2,3 miliar ada. Wow. Karena kan nyiapin kantor. Dalam waktu 1 tahun. 1 tahun 2,3 dengan beberapa hal lah ya, dengan program-program mungkin ya, yang jelas betul, ya. Betul. Karena ini tujuannya kan memang membenahi Partai Garuda ini kan. Iya, menyewa kantornya, menyiapkan alat-alatnya, membeli atributnya, kwitansinya masih ada kok. Di dalamnya ada ARS. Ada, kan termasuk ketua umum. Di situ juga? Enggak, dia di pusat. Saya kan pusat, di Sumatera Baratnya. Siapin nyewa hotel, adakan kegiatan, karena kita udah terbiasa ngundang anggota-anggota berkumpul, berdialog, DPC bersatu padu, kan harus ada forumnya. Kita melihat dari ini Bang, kita lihat dari kutipan beberapa hal pengakuan yang kita kabar-kabar yang sudah masuk, terus juga ada penuntutan 2,5 miliar. Abang dengar gak sih? Oh, itu kejadiannya di Banyumas itu. Oh, Banyumas itu ya? Banyumas 2,5 miliar, itu kasusnya namanya dicatut oleh Partai Garuda. Dia mau jadi ASN, mau ikut tes, karena merasa dirugikan, dia nggak jadi, lalu kemudian komplain dan bikin gugatan 2,5 miliar. Tapi ujungnya seperti apa saya nggak update lagi. Tapi abang udah konfirmasi tuh? Alamat persisnya nggak tahu, tapi ada di ini kok di media kan sudah ada pengakuan juga kan saat itu. Ada. Kalau itu mah kasusnya banyak, Sumatera Barat apalagi Bang? Wah, apalagi iya banyak kok. Ada orang yang mau jadi ASN, telepon saya, padahal saya udah nggak di Partai Garuda. Oh, udah keluar berarti posisi udah keluar? Udah keluarnya. Jadi gini, sekitar bulan Juli, saya karena didatangin, tapi saya bikin catatan nih, kalau memang saya harus ngurusin ini lagi, saya nggak akan mau keluarin uang lagi, karena saya udah nggak ada uang. Saya tidak akan temuin lagi itu KTP yang kayak kemarin itu bodong semua, nggak ditemuin alamatnya. Gimana cara nyulapnya lah ya. Artinya dengan keyakinan KTP itu bodong, berarti abang sudah survei dong? Nggak sekedar survei, saya tanya malahan kepada tukang inputnya yang inisial A. Ya, jadi gini ceritanya. Di 2023 itu nggak bakal ada kantornya, ini mantan ketua nih bilang, kantor DPC-nya sudah ada, pengurusnya udah 100% lengkap, pengurus DPW-nya ada, apapun yang dipersyaratkan KPU sudah ada semua. Kalau begitu saya udah berita aman nih. Ya sudah, kalau memang ini takdirnya, aku ketemu dulu sama pengurus DPP-mu. Ya datanglah, aku ketemu sama ketua umum yang inisial ARS ini, saya ketemu sama sekjennya, saya ketemu sama OKK-nya, saya ceritain juga, aku mau ngurus ini, toh karena sebelumnya aku berhasil kok bikin kalian hebat, tapi aku keadaannya seperti ini. Dia paham kok, dan bahkan sempat-sempatnya waktu itu berempati lah. Akhirnya saya ambil itu pengurusannya, dan waktunya udah tahapan udah mulai nih. Saya udah bilang juga jangan ada kejadian lagi yang kayak kemarin itu. Saya ambil, saya telepon nih sekretaris yang masih itu juga saya aktifkan, yang berangkat kan ketua DPD-nya ke DPP. Saya telepon, aku udah pegang ini SK DPD, coba kamu sekretaris, kamu teleponin semua nih, di daftar dinding DPP udah lengkap semua nih. Coba kamu telepon. Satu kali dia teleponin semuanya itu slow respon, nggak ada jawaban. Saya minta lagi, sebelum saya turun nih, waktu udah berjalan, ditelepon sama sekretaris, karena yang nyisa di situ 3 orang lagi pengurusnya, sekretaris sama bendahara kalau yang lainnya udah pada kabur.
udah nggak ada lagi. Begitu saya tinggal udah hilang semua. Toh pengurusnya separuh dari Sumatera Barat, banyak yang teman-teman ya, saudara-saudara. Begitu saya nggak ada, mereka males. Karena saya ajak karena mandang saya lah. Gitu. Berarti sisa 3 orang pengurus DPD-nya, tapi itu masih kader saya, makanya saya masih gampang komunikasi. Dia udah jawab, nggak ada kondisi yang seperti ini yang membuat saya jengkel juga. Tapi mau tak mau ini SK udah ada, saya cari akal nih. Oh, SK udah turun berarti, Bang? Udah dari saya tanggal 1 Juli. Saya berupaya maksimal, saya sewain kantor 19 kabupaten kota, karena tidak hanya kantor, juga harus perangkat-perangkat yang dipersyaratkan nama KPU. Ada meja, ada lambang presiden, ini sebagainya, tak lengkapin semua lagi. Nah, caranya gimana? Saya ngutang. Ngutangnya aneh, ke koperasi yang namanya rentenir itu. Nah, daripada malu kan, saya pinjam. Kebetulan ada satu, karena kondisi itu nggak mungkin saya alami, ujub-ujub ada teman yang pengusaha, yang ada pekerjaan dia sudah menang kontrak, berharap dapat modal, aku perkenalkan sama ARS. Mereka berkenalan, mereka cocok, lalu kemudian dengan catatan prediksi keuntungan bantu partai. Kan gitu. Si pemodalnya ARS, kan di situ ada duit, kemungkinan balik kan agak gampang dia. Buat muter mungkin. Buat muter. Nah, ini orang yang saya yang pertemukan. Keuntungannya, prediksi keuntungan bantu partai. Nah, waktu pertama dilaksanakan sama kontraktor ini, dibantulah saya. Saya bisa kenceng nih. Saya sewain kantor, saya siapin semua, walaupun itu belum cukup. Begitu separuh perjalanan, ini kontraktor yang dimodalin itu diminta lagi itu duit. Ya, karena memang saya waktu itu ada saya menjaminkan moral, titipan judulnya, saya kembaliin lagi, nggak hak saya. Tetapi sebelumnya kan ARS ini ngaku banyak duit nih. Tiap ketemu sama saya lagi nelpon, itu uang 33 miliar taruh di sana ya. Ya, itu bagi saya buat meyakinkan kan. Dan dia bilang ke saya, yang penting saya mau naruh uang 100 miliar sebagai cash call di Bank Nagari. Nah, saya udah ketemukan juga ini kepala cabang sama si ini mau taruh uangnya di Bank Nagari. Ini nanti dari cash call itu manfaatnya silahkan pakai Pak Martias. Nah, saya berharap bukan buat sayanya, begitu uangnya ditaruh di Bank Nagari masih Sumatera Barat, image-nya bagus, taruh di sana, itu uang yang dipinjamkan dititip ke kontraktor, balikin lagi, kepala cabangnya mau menghandle semua pekerjaan dengan cash call. Jadi risiko nggak ada, bank bisa maintain baik-baik, dan selerinya, keuntungannya bisa kita pakai. Nothing tulus, bantu partai. Kalau partai hanya sekedar lolos, lalu nggak ada produk, gua ini politisi. Kan pasti ada target politik, kekuasaan. Mau jadi gubernur, waktu kan sempat ditanya sama ARS, Bapak mau jadi apa? Gua udah bosan jadi politisi, jadi legislatif, mau jadi gubernur. Yakin? Yakin, saya bilang kan. Kalau memang gunanya Bapak taruh 100 miliar, nanti kontraktornya berkontrak, keuntungannya saya bisa pakai buat logistik. Tadi kan seperti disebutin ditemukan orang bank dengan si ARS berarti ya, dengan membawa 100 miliar. Berharapan seperti itu kan? Dia janjiin, saya nggak minta. Wujudnya ada nggak? Janji, tapi udah sempat datang, udah ketemu. Dan udah ketemu nih? Saking Bank Nagari itu berharap ARS naruh uangnya, dia kirimin nih buat silaturahmi rendang, saya anterin. Dan kunjungan ke kantornya di Senayan City lantai 20. Lah ya. Dan si ARS datang ke bank, udah tanya, gua mau bantu saudara saya nih, saya mau taruh uang 100 miliar. Kalau mau 200 miliar pun oke. Terwujud nggak kira-kira? Nggak terwujud. Kalau terwujud, Pak, hebat Garuda. Nah, saya kan mau jadi gubernur. Terang-terangan setiap ditanya, saya mau calon gubernur sekalipun berat. Kan politisi nggak boleh bilang berat. Karena ada jaminan 100 miliar loh ini. Cash call. Ada angan-angan ya. Ada kontraktor yang mau bantu. Kan nggak munafik kita butuh
bantuan masyarakat kan nggak bisa dengan tolong dong aja. Berarti angan-angan yang tadi itu gagal. PHP, PHP. Saya tagih, saya minta tolong dong. Kan saya targetnya nggak jadi anggota DPR RI, saya mau jadi gubernur. Mana uangnya? Gua ngurusin loh baik-baik. Sampai-sampai saya ngutang itu, sewa kantor 19 kabupaten kota, semuanya itu saya siapin, berharap jangan partai ini sampai nggak lolos. Ini kawan mau taruh nih loh, buat modal ini loh. Wah, berbunga-bunga Pak. Begitu uangnya udah nggak ada, tarso, ini pekerjaan yang udah dimodalin itu saya udah nggak pantau lagi. Saya kan konsentrasi, jangan ini gagal se-Indonesia loh Pak. Begitu Sumatera Barat gagal, se-Indonesia pasti gagal. Jadi barometer berarti ya? Ya dong, enggak. Kewajiban KPU untuk provinsi itu, partai politik wajib 100% kalau untuk provinsi, tingkat provinsi. Kalau Sumatera Barat nggak lolos, pasti kawan-kawan saya yang berjuang, dan saya tahu persis seperti apa mereka berjuang. Jangan gara-gara saya, ini kawan-kawan yang udah jungkir balik, dan mereka itu latar belakangnya ekonominya juga pas-pasan lah, ada yang perempuan juga. Saya nggak mau kecewakan kawan-kawan, bukan karena patuh ke tinggi Garuda ini, tapi karena mengingat kawan-kawan saya seluruh Indonesia yang berjuang jungkir balik. Jangan gara-gara saya partai ini nggak lolos. Moral ya? Moral ke teman-teman se-Indonesia. Akhirnya saya paksa terus. Nah, begitu saya berdayakan dengan susah payah nyari KTP yang di waktu verifikasi awal itu, wah ini gila, nggak ketemu satupun seluruh Sumatera Barat. Darmasraya saya datengin, nggak ketemu Pak, gimana ini, ada 300 orang nih, udah saya cari kemana-mana, didampingin. Kan saya support uang semua Pak, karena saya rekrut. Kalau kita bicara tentang KTP, ada nggak sih campur tangan KPU di situ? Nah, ini berat nih. Kalau seandainya ini dianggap campur tangan, itu data yang saya temuin menjadi sampel itu, fisiknya saya lihat juga, karena dikasih ke DPD kan. Apabila dicetak ke kertas KTP, jadi KTP asli. Bisa? Bisa. Coba aja itu barang, karena ada apanya, nomor induk. Kertasnya itu ada seratnya itu. Begitu dijadiin ke kertas KTP, itu jadi Pak. Nah, kalau ada orang yang mau palsuin KTP, blanko ya? Blanko itu. Jadi saya jangan jadi fitnah. Saya tanya sama si petugasnya yang inisial A, itu di waktu sampel itu nggak satu pun ketemu di lapangan, kalian dapat dari mana? Sementara KTP yang kami cari di lapangan bersama-sama, gotong royong sampai ke PAC, melibatkan masyarakat pun yang teman-teman kita, dapat KTP setor, begitu sampel berangsur ya? Begitu KTP, kan ada tanda merah, kalau merah ini emergency, cari lagi KTP, kuning, kurang, cari sampai hijau. Malam-malam Pak, jam 3 malam kita ketuk. Kalau besoknya udah submit, dibangunin masyarakat itu. Hujan petir pun, bagi yang ada mobil, rata-rata mereka nggak punya mobil lah, tak rentalin mobil, pinjam dulu. Dana pribadi? Dana pribadi dong. Nah, saya pinjam, rental, akhirnya kan nagih juga terakhir. Mereka harus berjuang karena malam hari hujan, cuaca Sumatera Barat musim hujan petir. Saya paksa turun terus, ada fotonya juga. Nah, Mentawai itu sampai nyebrang pulau pakai motor. Wah, gue ngeri Pak. Kalau diceritain hari ini, sekarang kan udah pada seneng nih. Tetapi pada saat kejadian itu bekerja, waduh, perih lah ya. Perih, mengharu biru. Tetapi ini harus kita perjuangkan, mengingat kawan-kawan saya yang di Indonesia bagian timur, di Fak-Fak, NTT, karena ada kepulauan juga, kan berjuang. Jangan gara-gara kami Sumatera Barat ini kawan-kawan korban. Kalau DPP udah saya nggak anggap lagi gitu. Akhirnya sampel yang dari upload kami nggak muncul, tetapi yang muncul itu KTP lain
yang dicari di lapangan nggak satu pun ketemu. Miris memang. Berarti muncul dari KTP-KTP tersebut berarti ada campur tangan dari seseorang yang mungkin orang dalam. Ya kalau nggak di hacker, kalau nggak dibobol, pasti ada yang kasih dari dalam. Nah ini kalau di hacker kemungkinan nggak ya? Jauh lah. Ya ada yang jual data dari internal. Nah, itu kan kewajiban aparat penegak hukum lagi. Kita udah kasih clue nih. Itu kalau mau telusuri, buka aja sipol di KPU, itu KTP yang menjadi 1/1000 sampel di Partai Garuda ya. Aku nggak bicara yang lain. Pasti semuanya ketemu dari hasil data yang aku bilang sebagai patut diduga dicuri atau ada kerjasama antara Dukcapil pusat dengan Garuda. Kuat dugaan. Saya tanya sama ini petugas yang disewa part-time lalu kemudian diberhentiin itu, ngakunya ada rekamannya juga. Terus ada kan aduan-aduan nih, walaupun memang Pak Martius sekarang ini kan sudah tidak di partai tersebut kan. Nah ini ada aduan-aduan yang datang yang melaporkan ke Pak Martius yang mungkin mereka percaya dengan Pak Martius. Apa hati nurani Pak Martius dengan aduan-aduan itu? Prihatin karena saya merasakan sendiri. Ada teman saya Sumatera Utara nih, berjuangnya pasti sama sama saya. Begitu lolos dia dibuang, jeritannya. Waduh, karena mungkin dia nggak punya dukungan untuk melawan, mungkin ditelan lah rasa sakit itu. Padahal yang lolosin dia teman kita di Sumatera Utara, Riau. Begitu jadi karena perempuan dicari kesalahannya, dicariin orang yang mau ganti, katanya pengusaha, akhirnya daripada dipecat bagus mundur, dia mundur kan. Kalau Jambi dipecat. Terus gimana dengan video-video yang mereka yang seharusnya tidak bukan jadi anggota Garuda dan mereka komplain dengan dia kerja juga dengan adanya dia masuk ke anggota padahal dia tidak pernah tahu dan akhirnya dia gagal dari pekerjaannya. Itu menurut Pak Martius sendiri seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Martius Tanjung. Saya minta mohon bantu atas kesediaan Bapak terhadap identitas saya yang tidak saya ketahui masuk ke dalam Partai Garuda sebagai anggota. Mohon dikeluarkan kembali secepatnya. Atas nama Dewi Anggraini, tempat tanggal lahir Padang 16 bulan 9 1986, alamat Jalan Gunung Ledang nomor 21 dengan nomor NIK 1371 0456 0986 0005. Terima kasih. Nah itu yang sebetulnya sudah tidak harus jadi tanggung jawab saya. Kan kesalahannya ada di DPP. Kami nggak pernah tahu ada KTP siluman yang masuk, yang kami upload, yang kami kirim ke DPP itu ada bukti fisiknya. Kita minta ke masyarakat, kita ajak minum dulu, kita bercerita dulu. Nah itu kan nggak mungkin saya kwitansiin kan semua kawan-kawan untuk minta KTP. Ini kan identitas pribadi. Bisa aja kita minta lalu kita dikasih, lalu kita kirim, itu udah hebat. Nah kita ajak minum dulu, pendekatan lo ini. Pendekatannya harus terukur waktunya, harus banyak dapat. Nah terhadap itu saya nggak khawatir. Tapi terhadap orang yang KTP-nya dicatut, yang komplain sampai hari ini, minggu kemarin saya masih dikirimin video. Pak Martius, tolong KTP saya udah korban nih. Tolong gara-gara bapak saya mau diberhentiin kerja karena terlibat partai politik. Bagi saya itu korban, Pak. Nah ada lagi, Pak, anak saya mau lamar PNS nih, tapi waktu dicek di sistem yang sudah ternyata anak saya masuk Partai Garuda. Tolong dong keluarin. Saya kan nggak mungkin juga ngomong sama orang itu. Saya jawabnya, saya nggak pernah minta. Komplainnya ke sana, gue bilang gitu. Nah entah diselesaikan atau enggak, saya nggak kenal lagi sama itu. Dan ini yang jadi polemik yang saat ini lagi seru-serunya di dalam grup, ada pernyataan-pernyataan yang dimana adanya manipulasi dan sebagainya. Ada nggak sih bukti-bukti chatting atau apa, Pak? Oh ada namanya grup mantan alumni Garuda. Nah ceritanya seru nih. Saya dengar dari chattingan Jabar, dia untuk
ini berkeluh kesah waktu meloloskan Partai Garuda di Jabar, verifikasi sampai dia kasih sesuatu kepada petugas PPS, dia ngeluarin duit 100 juta, ada chattingannya. Waktu begitu katanya sih dijanjikan mau diganti sama DPP, begitu setelah duitnya keluar dikomplainkan, apa kata DPP? Oh, kenapa ngasih sendiri-sendiri, kan kita janjinya satu pintu. Nah, satu pintu ini aku nggak ngerti. Ini tapi saya buru, karena memang pada saat saya ceritakan masalah hutang muncul ke DPP, yang dana katanya dari fraksi Mentawai nggak masuk, yang mau ditaruh di Bank Nagari nggak ada, ya saya ngeluarin duit, gantinya nggak ada, partai lolos, saya dipecat, kan gila ya nggak? Saya datangin itu ARS. Waktu itu dia lagi syukuran dan sekaligus ulang tahun di sholatnya. Ketemu separuh dari DPD ada di sana, ada fotonya juga. Dan saya bilang, waktu itu saya udah nggak normal lagi berpikir, karena kawan-kawan saya yang gak ada udah pada teriak ya. Udah di bawah udah berteriak, Pak. Karena ada yang didatangin polisi juga, mobilnya untuk jaminan mungkin. Verifikasi. Itu digadain, Pak, harus ditebus, karena tugas dari saya otomatis aku harus bertanggung jawab, nggak mungkin dong saya biarin. Saya datangin, saya sampaikan, pertama saya datang ke Faisal, antarin saya ke ARS, dia ada di situ, ya kita datangin. Dia lagi bahagia aku masuk, itu keselnya, aku nggak mau tahu kan, ini anak-anak berutang semua, gimana tanggung jawabnya? Lalu dia teriak, Pak Bu Sekjen, ini kita berapa keluarin uang buat KPU? Oh, sekjennya Yohana kan? Gini Jen, uang yang kita siapkan dari 10 miliar habisnya 7,5 miliar untuk KPU. Aku kaget, Pak. Untuk KPU itu dalam artian untuk menyuap? Iya pasti nyuap jadinya. Kan ada yang aneh juga cara lolosnya yang tidak dikomplain oleh KPU provinsi dan kemudahan di KPU kabupaten kota. Nah ini loh rahasianya, berarti kecuali Sumatera Barat ya, Sumatera Barat bekerja kan, tapi adalah sesuatu. Yang ditudingkan oleh Pak Martius ini nggak main-main loh, artinya harus ada bukti. Adakah bukti chat-chatan itu? Kalau untuk teriak itu ada saksinya kok. Ada saksinya. DPD Riau, ada DPD Jabar, ada Jateng, ada. Kalau mau ya, kalau ini amanin aja lantai 5 itu. Terus katanya ada bukti-bukti chattingan di dalam grup, emang ada buktinya? Chattingan itu pengakuan DPD Jabar. Ada chattingannya? Ada. Ada. Bisa ditunjukkan? Nanti ini ada nih. Oh ya, boleh ditunjukkan ke kamera? Dan untuk kawan saya yang hajar tanda tangan yang seharusnya ditandatangani sekitar 287 orang di Riau nih, dihajar sendiri, tap, terpaksa Pak. Kalau enggak jangan gara-gara dia yang lain korban. Saya tanya kok bisa? Ya disodorin KPU, hajar aja Bu katanya. Berarti ada pesan. Ya. Nggak mungkin kan satu orang ada kode DPD, ya. Tanda tangan, terima lolos. Nah ini udah ada bukti dia kirimin juga. Dia sebetulnya nggak terima. Tapi gimana lagi, daripada gara-gara dia yang lain jadi korban, dihajar, tapi tetap ya gimana ya ngelihatnya itu. Terus dari peristiwa ini, dari pengaduan, bukti-bukti chattingan dan juga bukti-bukti visualnya sudah ada, untuk kuasa hukumnya ada nggak sih langkah-langkah hukum yang akan diberikan atau coba ke depannya? Jadi gini, sebelum kuasa hukum nih, saya kan minta tolong nih ke kuasa hukum. Karena saya kenal sama beliau karena beliau memang orang yang paling konsisten urusan penegakan hukum. Jadi saya ajak kuasa hukum. Belakangan kawan saya yang pengurus DPC Kabupaten Agam telepon saya udah nggak di ini lagi, udah nggak jadi ketua DPD. Pak, ini ada SK PAC tingkat kecamatan yang tanda tangan Bapak ada di situ, tapi pengurus PAC-nya ada 3 orang, sementara PAC yang kami bentuk 5 orang ini kami daftarkan ke KPU, KPU-nya bilang
udah ada pengurus, saya kaget. Coba kamu ambil itu yang di KPU-nya dengan tanda terima, kamu ambil itu barang. Datang petugas ketua sekretaris ke PAC, DPC-nya ke KPU, diambil SK itu, dikirim ke saya lihat, saya nggak pernah terbitkan ini kan, kewenangan DPD waktu itu. Nggak pernah terbitkan yang format seperti itu, nggak ada tanda tangan yang saya bubuhkan, dan tidak kenal saya orang-orang yang masuk di dalam SK itu. Dan kebiasaan saya untuk me-SK-kan PAC, saya rapim cap dulu. Ada, kalau yang rapim cap soal lunto, saya kumpulkan DPC-nya, saya kumpulkan PAC-nya, saya undang pemerintah daerah, lalu terbuka saya kasih SK itu, PAC, 5 orang. Saya tanda tangani di hadapan mereka, itu contoh. Tetapi yang agam enggak, karena belum saya tanda tangani. Ternyata begitu barangnya sampai, ini SK palsu yang ditransmisikan. Dan kami di DPD, DPC nggak pernah terbitkan itu. Saya tanya ini ke OKK-nya, ke DPP-nya, itu ada SK PAC yang diupload, muncul komplain anggota yang sudah jadi PAC yang sebenarnya. Ya OKK-nya bilang, ya kami yang bikin. Oh berarti dia ngaku. Ya, berarti kan palsu dong. Ya. Kalau ada, berarti ada yang tanda tangan basahnya yang kami kirim. Kami nggak pernah kirim, kan kewenangan DPD. Berarti itu tanda tangan dari pemerintah juga ada di situ? Ada, tanda tangan sekretaris juga. Dan peristiwa ini saya laporkan ke Gakumdu, saya laporkan ke Bawaslu, ke KPU, dan bahkan saya bikin LP ke Polda. Kan itu kejahatan. Boleh pakai tenaga, boleh pakai uang kita, boleh pakai waktu kita, tetapi jangan sampai injak kepala sampai ke kaki. Ini udah harga diri. Orang tua saya aja nggak pernah pakai tanda tangan saya kalau nggak izin, ini privasi. Nah peristiwa ini saya laporkan ke konsultasi sama PH kasih pandangan. Nah seperti apa pandangan beliau, itulah yang saya ikutin. Bang Denis, kalau bicara tentang tadi ada pelaporan di Polda, berarti ya Polda Jabar. Kalau itu ke Mabespori. Mabespori langsung. Lokus delikti, lokus tempus ada 2. Karena yang akunya ada di DKI Jakarta, korbannya di Sumatera Barat, kan 2 provinsi itu. Ya. Saya lapornya ke Mabes setelah saran beliau. Nah, Bang Denis, kalau untuk masalah ini, undang-undang apa sih yang akan diterapkan nanti? Ya kita sesuai dengan yang pertama tentang pemalsuan tanda tangan, itu jelas nanti kita proses hal lebih lanjut. Yang kedua dengan adanya pencurian data pribadi, dan itu kan tetap mengacu dengan undang-undang yang berlaku. Terus berbicara tentang KPU tadi, saya rasa di situ ada permainan di situ. Hal yang tidak mungkin kok bisa munculnya KTP tanpa adanya dari historis dari Dukcapil Capil. Nah maka kami akan proses secara mendetil semuanya, penjabaran semuanya, biar semuanya akan lebih terang lagi, supaya memang ada hal yang harus ditegaskan dalam permasalahan seperti ini. Ini udah dilaporkan udah berapa lama, Bang Denis? Kalau dilaporkan, kebetulan saya sendiri PH-nya menyusul ya. Karena kemarin sudah ada dari adik asuh kami yang sudah berjalan sekitaran 4 mingguan. 4 minggu. Ya. Sejauh ini apa proses-proses dari 4 minggu itu? Ada komunikasi langsung dengan Mabespori? Kalau komunikasi langsung jelas ada ya, karena kita selalu menanyakan tentang kasus ini sejauh mana, sampai di mana, seperti itu. Nah, tetapi kita tidak hanya sekedar menanyakan, tetapi kami selalu mendampingi dalam hal seperti ini. Karena kita ingin sejelas-jelasnya hukum harus ditegakkan dengan pasal yang berlaku. Jangan berpikir orang yang punya jabatan, orang yang punya pangkat dan kedudukan, apalagi punya ranah ke arah presiden, kita tidak peduli dengan hal seperti itu. Justru dengan adanya setelah Pak Prabowo dilantik, nantinya apabila ada salah satu menteri yang kira-kira akan mengotori pemerintahan kita ini, cobalah ditegaskan untuk diseleksi ulang, seperti itu. Itu dari saya.
siapa yang dilaporkan, dan sekarang kan banyak banget korban-korban yang melaporkan ke Bapak juga kan. Iya. Banyak korban-korban ini akan dikumpulkan jadi satu, Ya, atau seperti apa? Akan ditindaklanjuti seperti apa? Yang jelas kami akan mengumpulkan mengumpulkan para korban baik di Sumatera Barat atau di daerah Riau atau di mana saja di seluruh Indonesia, karena diduga ini tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, kemungkinan diduga ya itu di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena data ini KTP tadi kok bisa disulap dengan cara singkat, dan itu jelas-jelas KTP orang yang bersangkutan, orang yang tidak masuk di dalam partai itu, kenapa dia bisa masuk di dalam anggota partai, sementara dia dirugikan dengan cara apa? Dengan cara mereka mau kerja misalkan, terus mau jadi ASN, akhirnya apa? Dia gagal gara-gara dicatutlah nama itu. Ingat, di situ ada pencatatan data pribadi, itu tidak boleh. Ini sebagai edukasi untuk masyarakat juga, bahwa apakah seorang anggota yang sudah masuk anggota, ketika dia melamar kerja ataupun memang dipergunakan untuk kepentingan pribadi itu gak ditolak juga? Apa seperti apa? Ditolak, karena ada aturannya. Jadi orang yang mau mendaftar, baik PNS atau daftar perusahaan, kalau mereka terikat di dalam suatu organisasi pengurus partai, otomatis dia ini akan terikat di partai. Jadi bagaimana dia nanti mau daftar kerja di tempat yang lain, otomatis dia akan lebih loyal ke partainya. Nah, maka dengan hal seperti ini Ketua Umum Partai Garuda harus bertanggung jawab. Terus apa dengan peristiwa yang di Banyumas itu, dengan dia tidak bisa lolos PNS ya kalau nggak salah ya, dengan kerja karena memang dia tercantum dalam anggota di pengurus dari Garuda, apa yang akan dilanjutkan oleh Bang Des sebagai kuasa hukum dari? Yang jelas kalau dari pihak kami, ya kami gugat, karena ini sudah merugikan masyarakat dan dampaknya luas. Saya berbicara tidak hanya di Sumatera Barat ya, karena beliau klien saya, tetapi saya memperjuangkan hak seluruh masyarakat Indonesia yang dicatut oleh Partai Garuda nama tersebut. Mungkin seperti itu dari saya. Yang akan dilaporkan siapa kira-kira? Yang jelas ini Ketua Umum harus bertanggung jawab. Ketua Umum Partai Garuda harus bertanggung jawab. Kenapa dia yang bertanggung jawab? Karena dia selaku Ketua Umumnya. Tanpa ada Ketua Umum, perintah dari Ketua Umum nggak mungkin akan berjalan semuanya. Seperti itu. Jadi walaupun memang dari ARS ya, yang kita tahu Ketua Umumnya sekarang ini ya kan, yang sekarang ini juga udah lolos ya partainya ya. Ya mudah-mudahan juga semua masyarakat apa yang kita utara, kenapa kita paparkan semua, mendengar bahwa adanya kecurangan-kecurangan ini yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan tentunya, akan dibuktikan dengan bukti-bukti yang benar-benar akurat, dan orang-orang yang korban-korban itu kayak di Banyumas, mungkin di Indonesia sana juga masih banyak korban-korban ya kalau memang ini terbukti. Ya kalau memang ini terbukti, ya mungkin mudah-mudahan Presiden baru bisa memberikan solusi untuk ini. Betul, itulah harapan kami untuk Presiden terpilih Pak Prabowo. Mudah-mudahan hukum ini lebih ditegakkan kembali. Terus kalaupun memilih calon menteri harus lebih diseleksi, lebih selektif lagi. Jangan sampai dari anggota partai, ketum partai yang nantinya sampai menggerus atau katakanlah mengambil harta atau kekayaan masyarakat Indonesia dengan cara korupsi. Maka harus lebih selektif lagi untuk mencari calon menterinya. Mungkin seperti itu. Setelah dilaporkan, setelah ada pelaporan untuk Bang Martius, ada nggak sih namanya mediasi dengan ARS ini? Saya sudah somasi. Sebelumnya saya belum, ini ilmu dasar saya aja. Saya sudah somasi melalui pengacara yang sebelumnya. Saya paparkan di situ kerugian saya udah keluarkan duit lalu ditendang, saya somasi, harapannya dia ketemu bicara baik-baik, tapi 2 kali somasi nggak diindahkan. Akhirnya saya ngajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Sudah sidang pembuktian sekarang ini, Kamis besok ditangani sama PH kita, dan banyak tuh, ada 16 orang yang mau bergabung. Katanya ada 27 ya. 76 orang mau ambil bagian untuk
membantu ini karena dampak luasnya itu loh, karena ini berkaitan dengan politik bersih ke depan yang nanti politisi akan melahirkan undang-undang lalu lahir dengan cara jahat ini. Makanya kawan-kawan ini hadir semua dan beliau ikut bersatu padu untuk melihat membuat ini terang benderang. Saya gugat kerugian materialnya di situ sekitar 2,3 miliar. Lalu kemudian imaterial itu saya bikin 900 miliar. Karena apa? Bukan uangnya, Pak. Jadi saya bikin logika. Ini kelingking dipotong lalu dibeli orang 1 triliun, aku nggak mau. Yang dibeli itu harga diri, Pak. Dari ujung rambut, ujung kaki, tanda tangan saya dipalsukan, duit kita dikuras. Apa kata masyarakat Sumatera Barat? Ini yang penipu siapa nih? Martias Tanjung 4 periode, tokoh masyarakat, politisi, pernah jadi anggota dewan. Saya harus tuntut dong, moral saya seperti apa. Makanya, dan tambah lagi kawan-kawan saya yang berjuang itu, ada yang saya bawa dari partai lain, karena saya yang pimpin, dia datang, aku harus tanggung jawab moral juga. Makanya 900 miliar itu angka yang kecil untuk di sebagai ganti rugi material. Ini udah berjalan, dan insya Allah karena memang awalnya semampunya melihat masalah ini, Bang Ketua ini ngajak kawan-kawannya. Nah, ada Bang Farhad Abbas juga yang udah menyatakan diri. Itu. Insya Allah ke depan tentu akan beliau yang handle. Ya, silakan. Terus bukti-bukti saintifiknya apa aja yang akan dihadirkan nanti di dalam persidangan? Banyak ya. Kalau bukti-bukti yang lain banyak, dengan adanya chatting, bukti transfer. Ya tentunya tidak harus saya buka di sini semua ya. Itu rahasia kita. Sebagai senjata ya. Iya, tapi ini salah satunya lah ya. Bukti saintifik yang jelas ada ya. Ya, dan bukti-bukti yang dirugikan oleh KTP yang dipakai. Ada. Juga ada orang-orangnya. Artinya sudah siap perang lah dalam pengaduan di dalam persidangan tentunya. Iya. Apa sih untuk Bang Martius, untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana yang saat ini sama nasibnya, yang berjuang dari nol, mungkin berjuang dari nol sampai dengan besarnya, sehingga setelah besar dihilangkan, dihapuskan begitu saja jasa-jasanya, apa yang akan dipaparkan untuk pesan-pesan buat teman-teman perjuangan? Ya, kawan-kawan semua, seperjuangan kita di Indonesia, se-Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke, Aceh diberhentiin, Sumatera Utara diberhentiin, Riau dikriminalisasi, Jambi, Bengkulu, banyak lagi yang ngeluh tuh. Jadi saya tidak khawatir dengan penegakan hukum, apalagi dipimpin oleh Pak Prabowo yang sudah menceritakan hatinya yang paling dalam untuk bagaimana Indonesia ini sejahtera rakyatnya. Dan ada satu, ingat pesan Pak Prabowo mungkin di bawah tingkatnya, di bawah hadis nih. Hai masyarakat Indonesia, wahai kalian, berbuat baiklah ke banyak orang. Kalau tak mampu berbuat baik ke banyak orang, berbuat baik ke sedikit orang. Kalau tak mampu berbuat ke sedikit orang, berbuat baik ke 1 orang. Kalau nggak mampu berbuat ke 1 orang, jangan jahatin orang. Itu saya catat saya tulis di dinding, saya pajang, Pak. Ini yang paling benar pesannya. Nyentuh, Pak. Dan ada lagi satu lagi pesan Pak Prabowo. Wahai para ketua-ketua umum, jangan kamu sodorkan calon-calon menteri ke saya yang berpotensi akan mencari hidup di APBN, APBD. Sekalipun saya tahu bahwa partai politik butuh pendanaan. Mari kita bersama-sama cari yang dengan halal, kita sejahterakan masyarakat. Itu pesannya. Dan untuk urusan koruptor, ke Antartika pun akan saya terjunkan pasukan untuk buru kalian. Nah, ini tentu pesan itu memang semacam tekad ya, bahwa beliau sangat benci terhadap perilaku koruptor. Nah, ini ada embrio yang lahir dengan kejahatan yang berpotensi nanti akan menjadi koruptor. Nah, khawatir kita diseludupkan dari pintu belakang, dan ada mungkin yang di dalam yang narik-narik, yang tidak mungkin juga Bapak kita tahu. Sekalipun beliau kan sangat pintar, orang hebat kok, udah asam garam politik seperti apa, saya yakin tahu.
Saya tahu, dan beliau juga punya intelijen, basicnya kan TNI. Apapun ranting yang jatuh di Indonesia, beliau mungkin nggak tahu. Pasti tahu. Pasti tahu. Dan kita nggak usah guruin beliau lah. Tetapi yang jelas, beliau tak ingin jangan ada beban lagi kejahatan untuk ke masyarakat ini. Ayo kita bisa sejahtera. Nah, apalagi ada makan siang gratis, makan bergizi, kan nggak mungkin beliau yang bekerja. Betul. Ayo kita bersama-sama, kita bersama-sama untuk betul-betul mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan tentu berharap tanggal 20 besok ini jangan sampai kita bersama-sama tidak bahagia atas pesta demokrasi ini. Pemenangnya sudah clear and clean secara hukum. Pemenangnya Pak Prabowo Gibran. Kita harus merapat, mana yang butuh tenaga kita nih, ini kemampuan kita bersama-sama, jangan jauhi beliau. Di samping beliau repot, program nggak terlaksana. Nah, makanya saya masuk ke Rampas, mana yang bisa kita lakukan, jangan sampai nanti ada budaya gulingkan, jatuhkan, tembak, teror ini sebagainya. Kasihan kita, orang yang punya kekuasaan diserang, akhirnya mempertahankan diri, jangan mempertahankan diri ini dianggap menyerang juga, akhirnya jerit lagi. Jangan seperti itu. Makanya kita cerdaskan juga, apapun yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo Gibran itu pasti baik. Apapun yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo Gibran itu pasti baik, pasti untuk masyarakat Indonesia. Ayo sekali-sekali jadi orang kanaah lah, orang yang istiqomah. Jangan mau terima aja. Harus berjuang juga kita. Kan banyak lahan-lahan yang masih kosong. Betul. Pak, ini lahan kosong. Berdayakan. Ceritain ke beliau, karena beliau juga appreciate. Nah, itu tentu harapan kita. Nah, tentu dengan harapan itu jangan sampai ada koruptor yang paling dibenci ini masuk. Nah, sehingga citranya jelek ya kan? Iya. Udah najis sudah, cara masuk, cara lolos itu, aduh, mual Pak. Tapi gimana ya? Ini khawatirnya kita ini, kenapa harus ini diungkap? Kadang dia diundang nih. Apakah mungkin cepat sadar atau ada suatu misi lagi nih? Nah, ini jadi toksik dia, jadi parasit. Khawatirnya ini akan menjalar jadi kanker, akhirnya ke bawah. Pak Prabowo tersandra, itu yang kita khawatir, nggak mau kita. Kalau seandainya, ini pertanyaan terakhir, kalau seandainya ada salah satu pihak dari sana adanya mediasi dengan Pak Martius, apa yang akan Pak Martius ambil langkah-langkahnya? Nah, pertimbangan-pertimbangan itu saya lihat potensi daya rusaknya terganggu nggak Pak Prabowo Gibran dalam menjalankan tugas. Jangan ini jadi bonus jelek di awal beliau memimpin, menjalankan tugas. Kita ribut-ribut. Potensi ini seperti apa akan mengganggu pemerintahan Indonesia, Pak Prabowo ini. Kalau ini mengganggu, tentu saya diskusi lagi nih. Seperti apa daya dahsyat ledaknya ini akan berdampak kepada stabilitas nasional. Tentu saya juga pertimbangkan diri saya. Kita diam tetapi dihajar, dijahatin, nah ini dizolimi lah ya. Minang Pak, Minang ini ya insya Allah tentu semuanya pasti punya jiwa patriotik. Saya jangankan untuk selangkah Pak, 1000 langkah nyawa pun taruhannya. Saya jangankan untuk selangkah Pak, 1000 langkah nyawa pun taruhannya. Sepanjang saya membela diri, mempertahankan diri, saya pasti lawan Pak. Mau gimana pun kuatnya orang, selagi makan nasi tak layanin. Dan saya udah diteror terus, mau dipenjarakan tanggal sekian akan diancam, mau orang belakangnya kuat. Saya udah nggak pikirkan itu lagi Pak. Selagi saya masih hidup, kalaupun besok mati, saya udah sampaikan pesan. Kalau urusan yang tinggal, urusan yang belakang lah. Tetapi kalau urusan yang mempertahankan diri, perang pun aku mau. Perang pun aku mau. Tentu dengan ini. Nah, aku minta sadarnya setengah apa
orang-orang yang sudah dibantu, tolong, dijahatin saya. Kan ada lagi nih laporan ke Polda Metro Jaya. Karena masalah teman yang saya ini, kan bisa audit. Ayo, makanya kan kita teman. Buka dong, mana uangmu yang dirugikan, mana uangmu. Kan gitu. Tapi kalau saya pakai kekuatan, kan ada yang nekan nih, ada oknum dari Polda Metro Jaya didatangin ke rumah, sandra saya untuk tanda tangan sesuatu pernyataan yang saya lakukan. Ini udah mulai nih, ini udah beda dengan budaya Pak Prabowo. Kalau pandai bawa peralatan negara untuk ngancam nakut-nakutin rakyat yang kayak kita ini, kita tinggal berteriak aja lagi. Nah, salah satu teriakan itu, Pak, saya udah diteror nih, besok mau dipenjarain, besok mau dihancurin, mau diilangin. Saya yakin Bapak nggak seperti itu. Kan kemarin aja masih dituding Bapak, 98 contohnya. Kan waktu itu Bapak patriot, orang baik kok. Dan salah satu saya meyakinin, karena saya juga hidup di zaman Orde Baru, jangan itu beban jahat masih dibebankan ke beliau. Penjahat yang berbuat, lalu beliau yang tanggung risiko. Nah, apalagi aktivis 98, urusan HAM, mana ada HAM. Beliau paling cinta sama NKRI. Nah, nanti ada penjahat yang nempel di kekuasaan ini, beliau nggak tahu, tetapi ada aja orang yang terkriminalisasi. Maka jauh-jauh hari, kalau ternyata suatu saat saya udah hilang Pak, berarti pelakunya nggak jauh-jauh dari yang saya sebutkan itu Pak. Kalau ternyata suatu saat saya udah hilang Pak, berarti pelakunya nggak jauh-jauh dari yang saya sebutkan itu Pak. Ingat Pak, pengkhianat itu tidak akan datang dari musuh. Pasti di dekat-dekat kita, orang-orang yang paling kita percaya, itu yang potensial berkhianat. Berarti sudah ada pengancaman sudah mulai? Ada Pak, ada saya simpan juga. Apa yang ancaman-ancaman apa sih sepertinya? Nah itu, saya ditelepon nih. Bang, kita teman nih. Abang yang abang lawan itu siapa? ARS kan, di belakang ARS ada lagi namanya D katanya. Ada lagi itu, jaringannya banyak, kekuasaannya meliputi, ada di Kejaksaan Agung, ada di Mabes Polri, ada dari kehakiman. Gue bilang, saya hari ini yang paling saya takuti Allah sama orang tua lah. Kalau besok mati, mau tidur mati. Karena memang ini ancaman ini kan ini udah dibuktikan. Ya ayo saja kita gelar. Tapi kalau seandainya mau bukti fakta hukum, kita gelar terbuka, kita ikutin sidang, kita faktakan semua. Jangan main kucing-kucingan, tembak orang hilang lalu pura-pura jadi malaikat kan. Kalau nanti mau gelar perkara, saya undang semua kawan-kawan saya korban di Indonesia itu. Kita gelar di Mabes Polri. Kalau mau bersih-bersih, yuk siapa yang paling patriot? Jadi proses sudah berjalan kan? Berjalan Pak, berjalan. Yang di PN jalan, yang di Mabes Polri ini karena udah ada LP, saya udah teriak juga tuh ke Dirkrim Pak Dirkrim itu harusnya kan ada SP2HP setelah pelimpahan dari Mabes Polri. Ya. Belum ada. Saya udah runtut-runut, saya udah kasih tahu ke Propam, saya sudah sampaikan, kawan saya udah datang. Akhirnya kan saya pakai cara-cara yang tidak no viral no justice. Yes. Kalau no viral no justice itu kan orang yang udah mati akal, mati langkah. Kita masih menghormati institusi Polri. Di Mabes Polri itu surat yang saya bikin laporan 1 hari kelar Pak, selesai lugas tuntas. Begitu dioper ke Polda Sumatera Barat yang hari ini banyak masalah ini di Polda Sumatera Barat, ada kasus-kasus banyak lah. Nah hari ini saya pertanyakan juga Polda Sumatera Barat seperti apa melihat penanganan pelayanan masyarakat ini. Karena ada uangnya, karena dekat, karena ada pesanan, atau memang karena keadilan hukum. Dan enak-enak aja memproses orang, karena memang filosofi hukum, kalau menjatuhkan orang tersangka, kalau seandainya akan menegakkan hukum, kalau untuk membenjarakan orang, harus bukti lebih terang dari cahaya. Jangan karena benci dipanggil,
Lalu karena sayang nggak dijalankan, nggak dilaksanakan, ini saya lihat di Polda Sumatera Barat kejadian itu. Apalagi ada lagi itu di peristiwa kemanusiaan. Nanti kalau saya sampaikan di luar konteks nanti. Ya. Catatan aja di Polda Sumatera Barat. Artinya berharap dengan apa sih yang mau dipaparkan untuk Polda Sumatera Barat tentang kasus ini? Yang pasti pelimpahan dari Sumatera Barat, dari Mabes Polri sudah ada. Karena memang mandek itu saya serahkan sama PH. Saya minta tolong, tetapi yang muncul banyak Pak yang menyampaikan. Itu harapan hukum tentu PH. Gimana? Silakan Bang Nis, gimana? Jadi kalau harapan hukum, penegakan hukum dengan adanya seperti ini, permasalahan seperti ini, penegakan hukum ya harus adil-adilnya, sesuai dengan kesalahan, sesuai dengan pasal yang berlaku. Harapan saya dengan terpilihnya Pak Prabowo dan dilatih ya Pak Prabowo untuk penegakan hukum di seluruh instansi harus tepat sasaran ya, sesuai dengan KUHP yang berlaku. Tidak peduli mereka siapa, mereka lawan siapa, kita nggak peduli. Yang jelas kebenaran harus berpijak kepada kebenaran, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ninis, terima kasih Abangku. Baik, terima kasih teman-teman. Sudah tuntas kan pemaparan. Nanti kita di season kedua, nanti kita coba kulik-kulik lagi apa-apa saja yang terjadi, dan juga kita akan munculkan bukti-bukti saintifik dan juga langsung dengan narasumber luar biasa malam hari ini. Dan kiranya terima kasih. Stay terus, tentu di season kedua kita akan coba kulik-kulik lagi dan kita bongkar-bongkar lagi apa-apa saja yang terjadi dalam peristiwa tentunya Partai Garuda. Terkuaknya tentunya bukti-bukti yang akurat yang nanti akan dimunculkan dan bersidang juga akan berjalan ya, Bang Nis ya. Pasti. Tentunya stay terus, saya Koko Cirebon Official, pamit undur diri di hadapan Anda dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akal sehat Anda.